dan juga Wakil PPMI Mesir pada tahun 2018 dan juga merupakan koordinator PPIDK Tim Tenka 2022-2023. Wah, dengan latar belakang yang sangat mumpuni ini, membuat kita semakin haus ya dengan materi yang akan disampaikan. Nah, sebelumnya, bagi para peserta, boleh ya membuka kamera untuk membuat ruang Zoom ini lebih interaktif. Nah, mungkin kita sapa dulu Kak Hudori. Assalamualaikum, Kak. Halo, waalaikumsalam. Ada suaranya nggak? Ada, Kak. Aman. Oke. Ya. Nah, mungkin langsung aja kita persilahkan kepada Kak Hudori untuk menyampaikan materinya. Bagi peserta, boleh ya dipersiapkan catatannya dan diharap menyimak sampai akhir ya, karena ada sesi pertanyaan dan dokumentasi juga di akhir. Silahkan, Kak. Baik, terima kasih tadi Mbak Nisa ya. Terima kasih atas waktunya dan teman-teman semua ini, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas undangan dan kehormatan saya bisa membersamai teman-teman mahasiswa dalam satu forum ini. Saya seperti seolah-olah flashback ya, flashback masa lalu, flashback ketika saya studi di Kairo dengan dinamikanya, khususnya ini teman-teman di Fakultas Syariah ini ya. Tentu satu kebanggaan bisa menyapa teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan ini jadi forum silaturahmi dan forum yang dianggap satu kemanfaatan untuk kita bersama, baik secara saya untuk pribadi atau teman-teman yang hadir dalam forum ini. Cukup menarik ya, Fakultas Syariah, nggak tahu atas dasar apa mengundang saya untuk untuk bisa sharing ya. Kalau untuk menerangkan secara detail mungkin barangkali saya dituntut karena banyak hal mungkin yang kurang nanti yang ingin saya sampaikan, tapi yang jelas saya mungkin akan sedikit mengupas semampu saya, sebisa saya terkait perkuliahan S2 di luar negeri. Tapi saya masih bingung ya, karena kata di luar negeri ini, karena di Mesir juga termasuknya luar negeri. Kalau kita berkebangsaan Indonesia, apa ini ada kebangsaan Mesir tadi sini, ada teman-teman yang warga negaranya Mesir atau mana ini. Karena konotasi seputar perkuliahan S2 di luar negeri, teman-teman juga sebenarnya ada di luar negeri gitu, di Mesir. Teman-teman yang melanjutkan studi di Kairo juga di luar negeri gitu. Barangkali lebih spesifik luar negerinya selain Mesir ya. Selain Mesir, karena kalau memang studi S2 di Mesir, teman-teman saya kira sudah tahu detail ya perkuliahan di sana, bagaimana administrasi yang berjalan di Kairo. Saya kira teman-teman tidak perlu pencerahan satu dua hal gitu. Barangkali untuk non Mesir, saya bisa sedikit ya berbagi dan sharing pengalaman studi S2 atau pasca sarjana selain di Mesir gitu. Terlebih memang saya punya banyak akses, khususnya di 18 negara kawasan Timur Tengah Afrika, karena memang mahasiswa kita, mahasiswa Indonesia yang ada di Timur Tengah itu tersebar di 18 negara untuk yang terdata per hari ini. Tapi tahun depan sudah ada beberapa yang kemudian sudah masuk dalam masuk dalam register ya, akan terregister di tahun depan di dua negara, Mauritania dan Irak ya. Jadi mungkin tahun depan ada sekitar 20 negara di kawasan Tengah dan Afrika, dan semuanya saya kira ini adalah satu kesempatan ya bagi teman-teman yang punya
punya minat melanjutkan studi pasca sarjananya, karena teman-teman kan mungkin sekarang S1-nya sedang di Kairo dan berminat di luar Kairo atau di luar Mesir, ini satu kesempatan. Dan kalau teman-teman mau masih tetap minat di kawasan Timur Tengah dan Afrika, ya akses yang kita bisa lakukan adalah di 18 negara atau 20 negara di tahun mendatang, di tahun depan 20 negara, 19 negara selain Kairo, ya kan. Nah, ada banyak semacam skema ya, karena memang rata-rata memang beasiswa ya, semua negara yang ada di Timur Tengah memang beasiswa, cuman ada 2 kategori ya. Yang beasiswa ada 2 kategori, yang non beasiswa terbuka lebar ya, di beberapa negara terbuka lebar kalau ini. Mungkin tapi barangkali teman-teman jantungan gitu kalau dikasih tahu yang jalur non beasiswa, terlebih di negara-negara Teluk seperti Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, Oman. Kalau non beasiswa udah mending ke Eropa aja sekalian, karena ratusan juta untuk per 1 tahun ya, 1 tahun itu. Ya itu makanya ya saya mungkin kalau itu tidak perlu diterangkan, itu sangat sangat mudah sekali aksesnya, tinggal tanyakan saja teman-teman yang ada di negara terkait ya, kalau memang non beasiswa. Kalau beasiswa memang ada jalur-jalur tertentu ya kan, tapi secara garis besar memang terbagi menjadi 2 skema. Yang pertama seperti skema di Azhar ya, sama sih sepertinya di Azhar juga ada 2 skema, yaitu beasiswa full dan beasiswa kuliah. Beasiswa full mungkin akan di covering oleh Azhar secara full ya, baik perkuliahan dan living cost gitu. Nah, itu yang ini yang jalur pertama atau kategori pertama. Atau kategori yang kedua yang kuliah saja, yang kebanyakan teman-teman mahasiswa alami hari ini, yaitu kuliahnya gratis, kuliahnya terbilang murah, hanya bayar syu'un aja gitu, 500 pon atau berapa gitu. Nah, itu rata-rata memang seperti itu gitu. Dan ya living cost ditanggung masing-masing pribadi. Ya, contoh saja saya ini studi di Tunisia ya, studi di Zaituna, Tunisia. Memang kampusnya kita per tahun membayarkan berarti 600.000 1 tahun ya, 1 tahun kuliah itu kita bayar 600.000. Dan untuk selebihnya beasiswa. Kalau non beasiswa, karena teman-teman banyak juga yang non beasiswa, ada beberapa teman-teman yang tidak mendapatkan beasiswa di Universitas Zaituna dan mereka dikenakan biaya 25 juta per tahun. Nah, itu bagi pesantren-pesantren yang sudah terkonfirmasi dan terakreditasi oleh Zaituna gitu. Sama ya kalau di Azhar itu Mu'adalah atau Muahada dengan Al-Azhar. Nah, itu mereka akan dikenakan biaya 25 juta per tahun ketika teman-teman pengen di Zaituna. Atau teman-teman pengen di Pakistan, saya punya akses ke sana, ke Pakistan atau ke Oman atau ke negara-negara Teluk atau Yordania. Memang living cost-nya cukup mahal di Yordania, dan teman-teman biasanya di sana tidak mendapatkan beasiswa tidak mendapatkan beasiswa living cost ya. Nah, maka di Yordania cukup mahal, ataupun Suriah dan lain sebagainya. Saya punya akses, dan sebenarnya ini tepat nggak tepat ya. Sebenarnya PPIDK Tim TNK sebenarnya akan melaunching buku buklet beasiswa 18 negara. Jadi akses untuk mendapatkan beasiswa di 18 negara yang terkonfirmasi itu sudah draftnya sudah ada, sekarang tahap layouter dan cover gitu kan. Jadi memang sebentar lagi mungkin akan launching gitu buku bukletnya, dan itu ada mungkin sekitar 150 halaman. Nanti kalau teman-teman pengen berminat nanti bisa akan kita sebarkan gitu kan linknya untuk mendapatkan informasi beasiswa secara detail di kawasan Timur Tengah Afrika gitu kan. Nah, ini memang cukup menarik ya. Silakan teman-teman bisa akses. Ini mungkin untuk awal-awal kita akan gratiskan, untuk ke depan kita nggak tahu karena kita juga sekarang sedang mencari percetakan yang kemudian bisa diajak kerjasama gitu kan.
Nah, itu barangkali ya untuk terkait beberapa poin-poin bagaimana sih studi di luar negeri. Nanti saya sih berharapnya lebih interaktif saja ya. Saya hanya memantik ke teman-teman bagaimana studi di luar Kairo, di luar Mesir lebih spesifik seperti itu. Nah, artinya saya hanya memantik teman-teman bagaimana ada satu keinginan teman-teman saya ini di Masisir ini minat studi S2-nya atau pasca sarjananya udahlah bosen gitu di selain di Mesir terus gitu kan, atau dengan alasan studi di S2 di Mesir ini lama gitu kan, karena memang ya kan ada 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun studi S2 di Mesir kuat nggak kuat ya, tapi mungkin teman-teman bisa cari alternatif lain seperti yang saya alami per hari ini, yaitu studi di Tunisia, karena memang di negara-negara lain rata-rata memang nggak selama di Mesir atau di Saudi ya. Saudi juga cukup lama. Saudi, Mesir itu cukup lama ya. S2-nya Yaman, kemudian Suriah itu cukup lama. Kalau Mesir, kemudian negara-negara Teluk, Maroko, itu S2 itu hanya 2 tahun atau seperti Maroko itu 3 tahun ya, mohon maaf ya 3 tahun. 2 tahun, mohon maaf 2 tahun. Nah itu cukup menarik ya, 2 tahun gitu kita lulus dan itu sangat menarik untuk menjadi alternatif ketika teman-teman pengen cepat-cepat lulus gitu, pengen mengabdi atau pengen cepat ngalalin ininya gitu, doinya atau lain sebagainya. Nah itu bisa jadi alternatif. Kemudian ini ada beberapa poin yang disampaikan panitia, yang diminta panitia ya. Yang pertama tadi terkait persiapan dan info beasiswa, yang kemudian jurusan yang direkomendasikan gitu. Secara garis besar ya secara garis besar sih sebenarnya tergantung teman-teman minatnya di mana gitu. Dirasa cocok di syariah ya sudah lanjutkan saja. Ada beberapa jurusan yang memang relate gitu dengan Fakultas Syariah Islamiyah, seperti kalau di Kairo di Tunisia itu Iqtisad Malia gitu, atau akuntansi, muhasabah atau lain sebagainya, banyak sekali ya, ekonomi syariah, syariah Islamiyah, syariah Islami, namanya Maliyah Islamiyah ya kalau di Zaitunah, dan di banyak negara juga banyak sih. Jadi bukan barang susah ya, syariah Islami ini bukan barang susah ya. Ditemukan jurusan yang relate dengan syariah Islam itu bukan hal yang susah ya. Syariah awal konun, syariah Islamiyah, fikih muqarin itu sangat banyak sekali di negara-negara Timur Tengah khususnya. Beda halnya teman-teman ketika melanjutkan studi di Eropa, mungkin ada Islamic Studies yang pengen yang mungkin dimasuki adalah Islamic Studies kalau pengen ini ya. Kalau pengennya linear gitu. Kalau saya sendiri sih, saya pribadi pengalaman saya nggak linear ini. Saya di Kairo saya ngambil bahasa Arab ya kan, dengan khususnya tarikh wal hador. Kemudian di Tunisia saya mengambil jurusan akidah, filsafat dan perbandingan agama. Ini memang nggak ada kaitannya sama sekali antara sejarah dan dengan akidah, filsafat dan perbandingan agama. Nggak ada garis integral yang bisa ditarik, nggak ada memang. Tapi nggak apa-apa sih, bagi saya sih nggak apa-apa, karena orientasi saya pribadi bukan pada ya bukan ngejar-ngejar banget jadi dosen. Kalau dosen memang harus linear, dua tingkatan. Jadi memang S1, S2 atau S2, S3 harus linear itu kalau pengen jadi dosen. Jadi saya nih sumpah pengen punya cita-cita jadi dosen gitu. Dosen melamar di satu kampus gitu kan. Maka karena kan S1 saya dengan S2 saya nggak linear nih, maka S3 saya harus linear dengan S2 saya gitu kan. Nggak boleh dengan S saya. Jadi S3 saya harus linear dengan S2 saya ketika pengen jadi dosen gitu. Nah, semua nih ada punya cita-cita, teman-teman pengen punya cita-cita jadi dosen. Nah, maka S1 dan S2-nya atau S2 dan S3-nya harus linear. Nah, memang kalau saya pribadi nggak linear. Jadi kalau masalah jurusan sih it's your choice gitu. Itu pilihan teman-teman gitu. Nggak ada problem ya di pilihan jurusan, silakan sebebas mungkin. Tapi kalau memang linear ya sudah bisa diidentifikasi gitu. Artinya yang memang linear dengan jurusan teman-teman di Syariah Islamiyah ya kalau Iqtisad Maliyah, Syariah Islamiyah, perbankan Islam atau fikih muqarin atau lain sebagainya, itu yang memang linear dengan jurusan teman-teman gitu.
Nah, itu ya terkait poin yang ingin disampaikan ini. Kemudian ada satu lagi yang tantangan hidup di luar negeri ya, di negara setempat. Secara garis besar ya nggak sama saja sih hidup di luar negeri ya. Orang merasa tantangannya memang apa ya? Ya tantangannya susah-susah gampang sih ya. Kalau mau saya bilang susah-susah gampang artinya itu tergantung teman-teman menyipi satu problematika di dalamnya gitu. Contoh ya kan, kita negara Timur Tengah nggak seperti Eropa atau Eropa, Amerika atau Asia, Australia yang memang ada cover pemerintah gitu di dalamnya gitu kan. Artinya ada beasiswa yang sampai kemudian menjamah sampai living cost-nya. Nah mungkin lebih enak, artinya mereka lebih fokus ke studinya, lain sebagainya. Lain halnya dengan negara-negara Timur Tengah yang akses pemerintah ya pemerintah tidak masuk sampai ke ranah sampai living cost gitu kan. Itu juga yang kemarin saya sampaikan di Gusmen di kementerian-kementerian di Indonesia karena kebetulan saya lagi di Indonesia memang akses kita itu gitu. Kita akhirnya apa di Timur Tengah sambil kerja gitu kan. Ya sempat ya kemarin saya kebetulan ketemu sama Ibu Ida Fauzia gitu kan. Memang teman-teman ada satu problem saya sampaikan. Cuman kita ini bukan angkatan kerja ya, kita pelajar yang nggak bisa dikasih akses oleh Kemenaker untuk dikasih legitimasi untuk bekerja gitu, untuk bekerja di luar negeri gitu. Karena Mbak masih belajar kita gitu. Saya sudah sampaikan bahwa teman-teman memang nggak dapat akses ke situ beasiswa sehingga teman-teman ya sambil bekerja, sambil lain sebagainya gitu kan. Nah, mungkin tantangan yang kedua yang nggak kalah menarik memang apa ya motivasi kita belajar ya di luar negeri ini yang nggak kalah penting gitu. Karena ini satu jadi kalau kita tidak bisa memanajerialnya dengan baik ya motivasi kita studi di luar negeri ya ibarat satu peribahasa Kairo al-Qahiro ilam takhar koharot kak gitu. Kairo kalau kita nggak bisa naklukin Kairo kita akan tertakluk ke Kairo. Karena memang kuliah di luar negeri itu apa ya terlalu bebas ya kalau saya bilang ya. Ini yang kemudian nggak ada under controlnya nggak ada gitu, nggak ada kita di bawah kontrol tuh nggak ada sama sekali. Di luar negeri tuh bebas sekali. Apalagi saya mohon maaf ya di Tunisia yang menganut sistem nggak terlalu sosialis sekulerisme gitu. Artinya masyarakat Islamik negara Islam gitu kan negara Timur Tengah Arab ya tetapi masyarakatnya terlalu homogen gitu artinya sangat bebas sekali ya kita di Tunisia itu mohon maaf ya cara berpakaian saja kalau di Mesir mungkin masih rada sopan gitu kan pakaian meskipun ya nggak sesopan di pesantren-pesantren di Indonesia tapi dalam tanda kutip kita masih pakai jilbab dan sebagainya. Teman-teman jangan kaget, saya kuliah di Universitas Islam Zaituna Tunisia ya. Universitas saya Tunisia lebih tua daripada Al Azhar gitu. Ya itu memang fakta sejarah yang tidak bisa di ini. Tapi mohon maaf, ini saya kuliah di sekolah di Fakultas Islam atau di Universitas Islam. Mohon maaf ya, tidak seperti yang dibayangkan yang Islamik banget gitu, yang orang-orangnya pakai jilbab, yang orang-orangnya pakai busana rapi, no. Bahkan dosen-dosen kita yang perempuan ya pakai celana minim, kadang ya apa itu yang terjadi lah ya, karena memang negaranya tidak memaksakan atau tidak Islamik banget lah kayak Mesir atau Saudi lah. Kalau Tunisia itu lebih bebas, lebih lebih apa ya liberal ya, terlalu kasar ya sekuler lebih kasar lagi apa ya saya bingung sih ya artinya memang bebas berekspresi di Tunisia itu ya apalagi musim panas ya mohon maaf musim panas itu ya udah kayak nggak pakai baju aja gitu apa perempuan gitu ya memang itu negaranya sangat terbuka sekali gitu dan yang mungkin faktor makanan ya tapi kalau teman-teman dari Mesir nggak ada problem saya sendiri sih oke aja makan aja udah biasa makan orang-orang Arab gitu paling ada sedikit adaptasi yang kemudian
cita rasanya yang berbeda. Tapi kalau saya pribadi itu Tunisia itu lebih beragam, nggak kayak di Kairo. Tapi enak sih sebenarnya, Kairo tuh enak ya, makanannya murah apalagi ya dibandingkan Tunisia. Tapi kalau di Tunisia itu lebih beragam ya, karena mereka apa ya, nggak terlalu Arabik gitu makanannya, lebih ke Western gitu, lebih ke Eropa gitu. Banyak karena memang bahasa di Tunisia itu masyarakatnya ya, daripada bahasa Arab, mereka lebih ngerti bahasa Perancis gitu. Meskipun bahasa utamanya adalah bahasa Arab, tapi mereka itu kebanyakan komunikasi menggunakan bahasa Perancis ya, selain bahasa Darija ya. Kalau kita Amia lah, kalau di Mesir Amia, kalau di Tunisia Darija, Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya itu menggunakan Darija. Tapi ya memang nuansa Perancisnya ada gitu. Nuansa itu kan negara-negara jajahan Perancis ya. Nuansa Perancisnya ada gitu. Dan mereka menggunakan bahasa Perancis lebih lihai dibandingkan bahasa Arab Fusha gitu. Mohon maaf ya. Itu dan kantor-kantor resminya, kantor-kantor pemerintahannya kecuali kantor menteri agamanya gitu kan menggunakan bahasa Perancis gitu. Ya gitulah, dan banyak sekali ya administrasi menggunakan bahasa Perancis. Ya sebenarnya nggak jauh beda ya dengan kalau ya pronunciation gitu. Kalau dalam bahasa Inggris nggak terlalu jauh beda, memang kosakatanya saja ada banyak sekali perbedaan gitu. Kalau contoh saja gitu, kenapa saya bilang kalau pronunciation-nya nggak jauh berbeda. Contoh aja inscription gitu. Kalau di bahasa Inggris, kalau di bahasa Prancisnya inscription, ong aja gitu, croissant gitu, kayak kita kan el abed croissant gitu, biasanya gitu. Kalau di kita itu nggak, Prancis itu nggak croissant tapi croissant, jadi ong semua gitu, memang banyak ongnya gitu. Yang in di dalam bahasa Inggris di Prancis ong jadinya berubah seperti itu, inscription, croissant, terus apalagi administration kan, administration. Nah kalau di bahasa Prancis administration gitu, kayak gitu aja sebenarnya, nggak terlalu jauh-jauh beda. Cuman memang ada beberapa kosakata yang signifikan berbeda gitu, berbeda secara signifikan. Nah, kemudian itu banyak sekali ya, nanti bisa ditanyakan ya problem-problem ya. Kalau kita gali, setiap orang pasti punya problem masing-masing. Studi di luar negeri itu manis getirnya ya pasti akan manis, akan teman-teman tahu dan sadari gitu. Nah, kemudian ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman panitia menyampaikan, saya harus menjawab kenapa harus di luar negeri. Kayaknya ini perlu nggak perlu ya, orang kalian teman-teman ini sudah di luar negeri, jadi kenapa harus luar negeri ya, kenapa sampean belajar di Mesir gitu, sama aja gitu, nanyain kenapa sampean belajar di Mesir gitu. Itu aja persamaan, jadi nggak perlu apa ya, saya kira nggak perlu detail menjawab tentang kenapa harus ke luar negeri. Itu kayaknya pertanyaan yang sudah umum banget, sudah terlalu general, bahkan saya mau bilang nggak langsung spesifik ke itu. Barangkali itu saja, saya nggak bisa terlalu lama juga ini, mohon maaf terlalu lama ngambil waktu teman-teman. Silakan kalau dirasa kurang jelas bisa ditanyakan. Sekian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mungkin dari aku nih Kak ada pertanyaan nih. Tentang, kan tadi luar biasa ya Kak Hudori ini ada akses ke 18 negara tim Tengka gitu. Nah mungkin boleh spoilernya nih Kak, kira-kira ada jurusan apa aja sih yang ada di universitas itu dan universitas apa aja dari namanya, misalnya di Oman ada Universitas A gitu, atau di Tunis sendiri ada universitas selain Az-Zaitunah mungkin, atau mungkin jurusan yang ada di Az-Zaitunah itu ada apa aja juga gitu sih Kak. Terima kasih. Kak, maaf suaranya. Sorry, masih ke-mute ya tadi ya.
Ini Ya, mau ditampung apa saya jawab langsung ini direct apa direct langsung saya jawab atau memang mau ditampung terlebih dahulu? mungkin langsung dijawab aja nanti kalau ada yang bertanya lagi. Oke, Langsung. terima kasih ya. Banyak sekali ya. Tadi pertanyaannya ada universitas lainnya banyak ya, banyak sekali. Tergantung teman-teman yang paling apa banyak sekali ya. Kalau pengen teman-teman saya sampaikan secara detail mungkin ya nggak cukup apa dalam momentum kali ini gitu. Tapi mungkin nanti saya bilang saya akan coba launching ya bukunya. Jadi di satu buku itu dari mulai universitas, jurusan, living cost di sana, akses jalur beasiswa seperti apa. Ini nanti sebenarnya saya draftnya udah ke download belum ya. Saya nanti saya coba share ini ya. Saya share screen aja nanti habis ini deh. Kalau di Oman ada, jadi agama Dianet kayak kalau di Turki kan Dianet, kalau di Oman itu Islamiyat atau apa gitu, saya lupa gitu di Oman. Kalau UAE memang mayoritas teman-teman di sana ngambil agama gitu. Kalau Qatar lebih umum ya, Oman, Qatar, kemudian Kuwait Islamiyat, Islamiyat banyak yang agama gitu, kemudian Uni Emirat juga agama, ya nyambung lah dengan teman-teman di Azhar gitu. Kayak teman saya aja di Oman itu teknik engineering, tapi karena ada 4 orang ya di Oman itu, satu teknik engineering, 2 syariah, dua-duanya syariah, satunya lagi manajemen apa gitu, satu lagi manajemen apa pendidikan atau apa gitu di Oman itu. Kalau di Qatar dia ngambil ada teknik perkapalan satu, sama satunya lagi saya lupa gitu. Kemudian di Uni Emirat Arab rata-rata sih ngambil studi Islam ya, studi Islam. Kalau di kalau di Uni Emirat Arab, Yordan Islam, keislaman, Yaman ya jelas ya. Ada Ahqaf, ada terserah mau Ahqaf University. Kalau di luar Ahqaf biasanya mereka ma'had ya, ma'had itu kayak pesantren-pesantren tapi yang bisa mengeluarkan visa gitu. Ini coba saya share screen deh lah. Udah ini belum nge-share belum screen-nya? Udah. Udah ya. Ini nanti sebenarnya mau di launching tapi ini masih nih. Jadi Buktet Lembaga Pendidikan di Timur Tengah Afrika ada banyak sekali. Tuh Uni Emirat Arab, Al-Qasimiyah University gitu kan. Ya fakultasnya Syariah dan Studi Islam, Sastra Arab, Humaniora, Komunikasi dan penyiaran, Fakultas Ekonomi, Fakultas Al-Qur'an. Nah, ini beasiswa seperti ini, biaya keberangkatan biasalah. Nah, itu ada semua nanti saya akan share ya, ini Uni Emirat Arab. Kemudian Muhammad bin Zayed ini di Uni Emirat Arab masih. Kemudian Emirates University, New York University, Abu Dhabi. Memang ini ya cukup lengkap ya. Dubai itu, Uni Emirat. Ada banyak sekali. Nanti bisa teman-teman akses. Morduk University. Nah, Iran. Nggak kalah menarik juga Iran ini. Jangan dikira Syiah semua. Di sana juga teman-teman ada 25% masyarakat Iran itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang teman-teman nggak banyak tahu gitu kan. Teman-teman pengen belajar filsafat, kebetulan saya punya wakil koordinator itu adalah dari Iran, IPI Iran. Nah, ini cukup menarik tuh fakultasnya. Strata 1 ada beberapa fakultas, ada Al-Qur'an hadis, fikih usul, filsafat, irfani, teologi Islam gitu. Sedangkan humanioranya ada sastra Arab, manajemen, hukum, ekonomi, ilmu politik, banyak sekali. Nanti bisa dinikmati deh. Kalau lain kita sudah launching nanti bisa teman-teman nikmati bukunya di PPIDK Tim TNK gitu. Baik, mungkin ini ada pertanyaan dari peserta nih.
Kak. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, untuk Timur Tengah yang bisa menerima banat S2 tanpa mahram, kira-kira negara apa selain Mesir? Gitu. Nah, kan bermahram, nggak ada mahram-mahroman kalau mau studi. Ya, mahram istilah umroh aja itu. Sekarang udah nggak ada mahram-mahram. Di mana tadi? Di Timur Tengah ya? Di Timur Tengah nggak Ya, ada. selain Mesir. Itu itu apa persyaratan untuk umroh saja gitu, umroh haji. Tapi sekarang sudah dihapuskan ya, bahkan di Saudi juga sudah dihapuskan ya. Persyaratan umroh itu harus ada mahramnya, udah nggak ada sekarang ya. Timur Tengah udah nggak ada kayak gitu ya. Nah, memang paling ya kalau di Saudi fakultas laki-laki dan perempuan dipisah. Begitupun Mesir gitu kan, meskipun kita tetap bisa interaksi gitu. Atau Yaman, bahkan Yaman sih lebih tertutup banget ya. Perempuan nggak ada terpisah, PPI-nya juga terpisah gitu, PPM-nya juga terpisah antara laki-laki dan perempuan berbeda gitu. Ya, tapi mereka ada perempuannya banyak sama di Yaman juga ada perempuan. Jadi sudah nggak ada lagi itu persyaratan mahram atau harus ditemani keluarga, sudah nggak berlaku. Karena memang dunia yang terbuka, kenapa dulu barangkali ada mahram ya untuk menjaga keamanan sih, lebih keamanan. Sekarang sih udah aman, zamannya sudah sangat terbuka, sudah sangat modern sekali ya. Ya, bahkan kadang perempuan lebih kuat daripada laki-laki sekarang. Yang terintimidasi banyak juga yang laki-laki terintimidasi perempuan. Nggak seperti dulu ya. Ya itu barangkali ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Kak, tentang sistematika pembelajaran S2 di Tunisia. Apakah ada absen dan tugas penulisan, dan berapa persen pengaplikasian bahasa Perancis dalam perkuliahan? Terus rentang waktu mahasiswa Indonesia yang di sana S2 berapa lama? Oke, Tunisia ya, saya bisa jawab nih. Kalau yang lain barangkali saya masih perlu baca sumbernya gitu. Tapi kalau Tunisia memang saya sendiri memang tahu gitu. Absensi ada ya, jangan dibayangkan seperti di Kairo nggak ada absensi. Di sana ada absensi. Artinya nggak banyak, satu ruangan ini, satu jurusan ini paling isinya 20 orang gitu. Jurusan itu isinya 20 orang. Jadi tahu, bahkan kita itu sama dosen tuh deket, udah kenal banget gitu. Kalau nggak datang dicariin. Kita sering kontakan, sering chattingan. Jadi jangan dibayangkan seperti di Kairo yang satu ruangan itu bisa beribu, ratusan orang yang dosen nggak kenal siapa lu, siapa antum, siapa ente gitu. Di Tunisia saya kenal banget, ente Muhammad, ini ente Fatima, apa udah kenal banget. Kita sering chattingan, kita udah biasa ngasih akses. Jadi kalau kita nggak hadir, ya dicariin gitu. Seberapa signifikan absensi ini? Ini ya lebih ke satu nilai ya. Artinya nilai yang skrip emang ya nggak nampak, tapi orang dosen tahu untuk memberikan ini nggak pernah hadir nih ngasih nilai segini. Untuk ini nggak pernah ini nilainya segini. Jadi memang kalau mau dibilang cukup signifikan ya cukup signifikan gitu. Cuman ya ada juga teman-teman yang jarang hadir lulus gitu kan. Yang penting nggak ada batasannya 5 kali absen. Nah gitu. Kalau 5 kali absen itu dilarang masuk ruang ujian. Itu aja sih. Kemudian rentang studinya 2 tahun. Ya kita boleh perpanjang untuk kepenulisan itu setengah tahun ya. Jadi maksimal sebenarnya aturan normal dari pemerintah dari kampus itu 2,5 tahun ya normal. Kalau lulus, kalau nggak lulus ya itu urusan lain, derita itu masing-masing orang punya sejarah masing-masing ya, punya perjalanan masing-masing lah ya. Tapi yang jelas aturannya 2,5 tahun itu sudah maksimal gitu. Nah, mayoritas teman-teman berapa di sana ya untuk itu 2 tahun terakhir ya teman-teman itu rata di 2 tahun ya, teman-teman rata-rata tahun. Cuma 5 tahun sebelumnya rata-rata ada yang 3 tahun 4 tahun baru lulus gitu, karena mereka tamdid itu perpanjangan. Kemudian bahasa Prancis ya,
Bahasa Prancis lebih ke keseharian sih, karena kita fakultas beda. Lain cerita kalau antum ambil jurusan apa, kalau antum ambil universitas lain bukan Zaituna. Lain cerita, itu dominasi bahasa Prancisnya cukup kerasa. Berbeda kalau di Zaituna ini kampus Islam, jadi memang basic utamanya adalah menggunakan bahasa Arab. Kecuali memang kita milih gitu. Apa ya namanya itu, mada ikhtiari itu kita boleh milih. Nah, kayak semacam kita boleh milih mau Inggris atau mau Perancis. Ya, kalau saya pribadi milih Inggris aja, cari aman aja gitu daripada bahasa Perancis yang nggak tahu gitu kan. Nah, cuman kalau keseharian memang kita dituntut untuk sedikit bisa bahasa Perancis gitu. Karena kayak contoh aja ngitung menggunakan bahasa Perancis di sana gitu. Itu mereka ngomongnya bahasa Perancis gitu. Jualan itu ini berapa gitu. Ya menggunakan bahasa Perancis gitu. Nah, kemudian apa lagi ya? Udah ya, kayaknya tadi udah pertanyaannya seperti itu. Ya, saya simpel-simpel aja ya, mohon maaf ya jawabnya ya. Baik. Nah, ada juga yang bertanya tentang estimasi total biaya per tahun dan per bulannya, Kak. Biaya seharian sama kuliah kayak administrasi, pembayaran rusum gitu mungkin. Oke, barangkali kalau dijumlahin setahun, saya bukan orang akuntan yang perlu menjumlahkan semuanya. Barangkali saya ngasih gambaran ya. Administrasi kampus 500.000 ya. Untuk biaya sewa rumah mungkin di rentang antara 500 sampai 1 juta. Makan mungkin di angka 500. Pokoknya untuk living cost-nya mungkin per bulan itu di rentang 1,5 juta sampai 2 juta, ya itu udah standar banget. Kita udah ngopi lain sebagainya. Karena memang Tunisia terkenal dengan kota 1000 kafe ya. Jadi kita kalau Mesir nongkrongnya di Asob ya kan, di Asob atau di mana. Oke gitu. Enggak, di sana kita ngafe. Full 3 kali sehari kita ngafe ya. Melatih lambung juga gitu kan. Kita ngafe setiap hari ya, setiap hari kita ngafe. Kalau nggak ngafe, saya ini nggak minum kopi sehari, udah kayak nggak punya hidup gitu. Nggak ada apa gitu, nggak ada keindahan dalam hari itu gitu. Kita biasa ngafe banget ya, di mana-mana ngafean mahasiswa. Kumpulan-kumpulan ngafe, diskusi ilmiah di kafe. Kita mau rapat PPI di kafe. Jadi memang hidup kafe di sana itu, literasi kafenya itu hidup gitu. Memang kita ngafe dan itu ya udah termasuk itu ya. Mungkin di rentan 1 juta sampai 2 juta itu udah cukup ya di Tunisia sih sendiri. Kalau di negara lain sih ya tergantung mata uangnya, tergantung harga barang dan jasa di sananya itu fluktuatif banget ya, mengikuti adat di masing-masing atau kebudayaan di masing-masing negara gitu. Saja. Untuk kuliahnya Ustadz, biaya kuliah, pembayaran. Tadi udah saya sampaikan ya, biaya kuliah itu 600.000 ya. Jadi kalau mau dijumlah silahkan. Biaya kuliah 600.000 ya untuk S2 nih. Karena kan ini pasca sarjana. Kalau S1 lain cerita ya, cuma 300.000 S1. S2 itu 600.000. 600.000 terus biaya per bulan 1 juta sampai 2 juta, dikalikan aja 12 bulan kalau 1 tahun gitu. Oke. Nah, ada standar nilai nggak, Kak, kira-kira untuk nyambung ke Universitas Zaitunah? Sebenarnya kalau pihak kampus Zaitunah sendiri nggak ada patokan tersendiri ya. Tapi yang jelas yang menjadi masalah itu kan yang penerimaan ini, filtrasi itu bukan di kampus, tapi filtrasi itu di kedutaan. Jadi jangan dibayangkan yang menyelenggarakan tesnya itu, kalau dulu saya itu bahkan ya zaman saya masih mau masuk itu daftar itu nggak ada tes interview dan sebagainya, baru sekarang tes interview. Karena penyelenggaranya itu adalah PPI.
PPI dan KBRI. Jadi bukan Zaytuna. Zaytuna hanya ngasih kuota nih dari Indonesia ngasih kuota 30 orang gitu kan. Ya udah itu diserahkan full, mau dites, mau diapain. Nah, itu yang menentukan adalah KBRI dan PPI-nya. Jadi PPI cukup apa ya? Cukup ada gawean lah untuk mengakomodir teman-teman mahasiswa baru gitu. Nggak ada, cuman kalau yang kemarin mohon maaf ya, tahun kemarin tuh karena pendaftarnya yang diterima 30 gitu kan, mohon maaf 30, dan itu dibagi S1, S2, S3 gitu kan. 30 itu dibagi S1, S2 dan S3. Nah, yang diterima hanya yang punya nilai mumtaz dan jajidan. Mumtaz dan jajidan. Ya, jajidan juga udah artinya jajidannya yang tinggi ya, jajidan rendah udah nggak diterima biasanya di kedutaan gitu. Karena memang cukup ketat gitu kan. Dari 30 kita hanya menerima dari 500 600 pendaftar hanya 30 yang disaring. Dan itu kalau S2 paling sekitar 5 6, nggak banyak. Dan ini ya harus saingan. Baik. Gitu. Untuk Gimana, ada lagi? satu lagi nih, Kak. Ini izinnya Mbak moderator, gimana kalau kita izin saya hanya sekedar usul ya, silakan teman-teman kita batasi 5 menit lagi gimana? Sampai jam 10 ini. Iya, satu pertanyaan lagi. Siap. Oke. Langkah-langkah yang harus diperbaiki dan dipersiapkan bagi mahasiswa Al-Azhar yang ingin melanjutkan ke Zaitunah mungkin. Dari segi berkasnya mungkin atau dari segi administrasi. Standar banget ya. Kita kayak daftar di mana-mana ya. Sebenarnya di share ya, banyak. Saya punya buklet, jadi ada panduan masuk ke Zaytuna itu ada ya, khusus ya. Kalau memang di PPIDK ada, di tim TNK ada, di Zaytuna ada. Ya kayak kalau kita ya, apalagi kita lulusan Mesir yang udah bahasa Arab, kita nggak perlu diterjemah. Ijazah kita udah nggak perlu diterjemah, udah bisa langsung input data gitu. Paling surat kesehatan dari, kalau yang memang direct langsung pengen dari Mesir ya minta kasfut tibbi aja di rumah sakit di Kairo gitu kan. Kemudian apa namanya tuh Sanusiari Wasuluk ya, SKCK ya, itu KBRI minta saja Sanusiari Wasuluk ya, SKCK ke KBRI, udah selesai gitu aja, udah nggak ada ini kasbut TV apa lain sebagainya sih, normal gitu, nggak ada yang susah sebenarnya berkas-berkasnya gitu. Paling ada aturan 2 tahun biasa, itu nggak boleh kita lebih dari 2 tahun, setelah dari lulus nggak boleh lebih dari 2 tahun ya. Gitu. Baik. Oke. Gimana lah, ada lagi? Oke, sudah semua sepertinya. Selanjutnya mungkin ada penyerahan sertifikat dari panitia kepada Kak Hudori. Oke, bentar ya. Iya. Sertifikat gimana ini? Ya, silakan. Gimana? Iya, halo? Panitia. Sebentar, Ustaz. Masih disiapkan. Sertifikatnya bentuk PDF. Menunggu kita dokumentasi dulu ya, Kak. Boleh, mungkin. Bisa. Dokumentasi dulu. Ya. Pada peserta Ahlan yang ingin dimohon untuk on cam semua. Saya hitungan 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Sekali lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah. Baik, untuk sertifikatnya gimana? Panitianya
Mungkin Kak Hudori ada closing statement nih dari Kakak untuk kita semua nih. Apa ini closing statement? Oke, kayak seminar. Oke, apa ya barangkali saya sendiri bingung apa closing statementnya. Barangkali ya teman-teman yang ingin melanjutkan studi di luar Kairo, ya saya pribadi ya, dan mungkin banyak orang yang siap membantu ya, sekedar memfasilitasi secara informasi dan sosialisasi ya, bukan bantu cari uang teman-teman atau ngeringanin tiket atau lain sebagainya. Bukan kapasitas saya bukan badan amil zakat atau infak dan sodako ya, tapi ya saya bantu sebisa mungkin ya. Barangkali ya pengen teman-teman membuka pengalaman baru, melihat suasana baru, metodologi yang baru ya, pelajaran-pelajaran yang baru barangkali perlu dicoba ya. Kita tidak hanya saja studi di Kairo, dan kita bisa melalang buana ke negara-negara lain yang itu tidak kalah juga bagus gitu. Oke, Mesir bagus ya, Azhar luar biasa ya, jadi kiblat ilmu, tapi barangkali kita perlu membuka pengalaman-pengalaman baru gitu. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Hudori yang sudah berbagi informasi yang sangat penting buat kita, dan terima kasih juga kepada peserta yang udah menyimak sampai akhir. Saya, Nisa, selaku moderator, mengucapkan minta maaf jika ada kurangnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Ustadz, saya ambil alih sebentar. Ini mau didokumentasikan. Masuk nggak? Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Oke, makasih banyak ya. Makasih banyak nih. Makasih banyak, Pak. Makasih banyak. Sehat-sehat semuanya. Sukses-sukses selalu semuanya ya. Mohon maaf nih belum bisa panjang lebar sama teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Bukan di